Yogyakarta dikenal dengan sebutan khasnya yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan yang dimiliki oleh Yogyakarta yaitu dimulai ketika Yogyakarta menjadi ibu kota negara Republik Indonesia yang kedua. Selain dikenal dengan sebutan kota pelajar, Yogyakarta juga disebut dengan kota wisata dengan segala keindahan kebudayaan dan peninggalan-peninggalan terdahulu. Yogyakarta merupakan salah satu kota yang menjadi saksi dalam perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di Yogyakarta terdapat beberapa tempat yang menjadi situs sejarah Islam, salah satunya yaitu Masjid Syuhada. Kota Baru dikenal sebagai wilayah masyarakat elit yang dihuni oleh orang-orang Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia kelas atas. Maka, bukan satu hal yang mustahil kalau di Kota Baru itu belum terdapat sebuah bangunan masjid, bahkan mushola sekalipun. Keadaan berubah setelah Belanda jatuh dan Indonesia kemudian dijajah oleh Jepang. Kemudian, orang-orang Belanda berpindah dari Kota Baru dan penghuni berikutnya adalah orang-orang Jepang dan sebagian besar lagi adalah orang-orang Islam. Itulah yang membuat penduduk Muslim Kota Baru merasa haus dan benar-benar butuh tempat ibadah, terutama untuk mendirikan sholat Jumat. Orang Islam di sekitar Kota Baru sering berpindah-pindah tempat, bahkan pernah menggunakan bangunan gereja untuk dijadikan sebagai tempat sholat Jumat. Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah suatu panitia pembangunan masjid pada tanggal 14 Oktober 1949 yang diketuai oleh Mr. As-Sa'ad. Namun, 2 kali pembentukan panitia digagas, belum juga harapan itu menjadi kenyataan. Namun, 2 kali pembentukan panitia digagas, belum juga harapan itu menjadi kenyataan. Harapan akan berdirinya masjid itu baru menjadi kenyataan pada tahun 1952. Masjid Syuhada merupakan pemberian Presiden Soekarno kepada para pejuang kemerdekaan yang bertempur di Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, Syuhada yang berarti pahlawan. Masjid ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat Muslim pada umumnya dan secara khusus memberi penghargaan kepada masyarakat Muslim di Yogyakarta yang banyak menyumbangkan bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Selain itu, Masjid Syuhada juga merupakan monumen sejarah guna memperingati para pahlawan yang gugur syahid mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950 ditetapkanlah garis kiblat di atas tanah yang sekarang berdiri bangunan masjid. Kemudian pada tanggal 23 September 1950 atau bertepatan dengan Hari Raya Kurban kedua tahun 1939, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang ketika itu selaku Menteri Pertahanan Republik Indonesia meletakkan batu pertama pembangunan masjid.
2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 20 September 1952, seluruh bangunan selesai dan dilakukan pembukaan secara resmi yang bertepatan dengan Tahun Baru Hijriah, 1 Muharram 1372 Hijriah. Masjid Syuhada terkenal dengan sebutan Masjid Nasionalis. Hal ini digambarkan dalam bagian-bagian penting bangunan seperti 17 anak tangga di bagian depan, 8 segi tiang gapura, dan 4 kupel bawah serta 5 kupel atas. Angka-angka tersebut mengandung arti hari kemerdekaan Indonesia, yakni 17 Agustus 1945. Keseluruhan bangunan terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama terletak di bawah masjid. Lantai pertama digunakan untuk ruangan kuliah yang dilengkapi dengan 20 jendela yang diharapkan menjadi peringatan atas 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lantai 2 digunakan untuk ruang sholat bagi kaum perempuan. Terdapat 2 tiang yang seolah-olah menyangga bangunan yang menggambarkan 2 buah itikat manusia. Sedangkan di lantai 3 sebagai ruang sholat utama, termasuk sholat Jumat. Di mihrabnya terdapat 5 lubang angin yang memberi gambaran sekaligus mengingatkan kepada masyarakat muslim tentang rukun Islam. Masjid Syuhada ini menggabungkan berbagai arsitektur selain sejumlah lambang yang melekat dalam setiap bangunan. Dikubahnya mengambil bentuk-bentuk bangunan yang berkembang di Persia, India, dan menjadi bagian dari masjid-masjid yang dibangun ketika itu. Masjid ini berdekatan dengan 2 gereja, yaitu Gereja Huria Kristen Bapak Protestan dan Gereja Katolik Santonius. Pemerintah Yogyakarta misalnya sudah memberikan perhatian khusus terhadap masjid ini. Misalnya sejak tahun 2012 masjid ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Karena memang masjid ini adalah masjid percontohan, salah satu masjid percontohan di masjid ini adalah berupa yayasan. Berupa yayasan, ada lembaga pendidikan tadi.